Umar bin Khattab berkata, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Dengan budi pekerti, kita akan menjadi pribadi yang lebih positif dan memberikan energi yang baik dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita kali ini. Mari kita awali pembelajaran kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Kali ini kita berada di lokasi Pantai Marina yang merupakan salah satu objek wisata yang tidak kalah menariknya dari objek-objek wisata yang lain yang berada di Kabupaten Bantaeng. Objek wisata ini terletak di Jalan Poros dekat perbatasan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng. Di tempat ini kita dapat menemukan rumah hobbit, kita dapat melihat kitchen garden, taman bermain untuk anak-anak, hotel atau tempat penginapan, dan juga terdapat beberapa gazebo-gazebo yang digunakan untuk menyantap kuliner atau makanan yang baik dibawa dari rumah atau yang dibeli pada kafe-kafe yang berada dalam area Pantai Marina ini. Di gazebo ini kita dapat menyantap makanan sambil menikmati indahnya suasana Pantai Marina ini. Pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang kandungan nutrisi pada bahan makanan. Masih ingatkah kalian kandungan nutrisi tersebut? Ya, betul. Kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita antara lain karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Anak-anak hebatku, setiap hari kita makan. Makanan yang kita makan dicerna oleh tubuh kita. Bagaimanakah makanan yang kita makan dicerna oleh tubuh kita? Organ-organ apa sajakah yang berperan di dalam sistem pencernaan makanan? Dan gangguan apa sajakah yang berhubungan pada sistem pencernaan makanan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan kita dapatkan pada video pembelajaran kita kali ini. Selamat menyaksikan
hingga tuntas. Kita lanjut, materi kita adalah sistem pencernaan makanan pada manusia. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam materi ini adalah untuk pengetahuan menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Untuk keterampilan, menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah 1. Peserta didik dapat menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia dengan benar. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan proses pencernaan makanan dengan benar. 3. Peserta didik dapat mendeskripsikan gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan makanan pada manusia serta upaya untuk mencegah atau menanggulangi dengan benar. Pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah yang pertama, organ sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua adalah proses pencernaan makanan. Yang ketiga adalah gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan manusia. Organ pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Di dalam tubuh kita, makanan dicerna oleh organ-organ pencernaan. Karena berupa saluran, organ-organ pencernaan disebut juga sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas yang pertama, mulut. Mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua adalah pangkal kerongkongan atau faring, persimpangan antara kerongkongan dan tenggorok yang merupakan saluran pernapasan. Yang ketiga adalah kerongkongan atau esofagus, saluran yang panjangnya 20 cm di belakang saluran pernapasan yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Yang keempat adalah lambung, semacam kantong yang terletak di dalam rongga perut, tepatnya di bawah diafragma, sekat rongga badan agak ke kiri. Yang kelima adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Yang keenam adalah usus besar, yaitu suatu saluran dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan-penyempitan dan penonjolan-penonjolan. Untuk kelenjar pencernaan adalah organ tubuh yang menghasilkan getah tertentu. Kelenjar pencernaan membantu proses pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan itu terdiri atas 1. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah terdiri atas kelenjar parotis atau kelenjar ludah di dekat telinga, kelenjar submaxillaris atau kelenjar ludah bawah rahang atas, dan kelenjar sublingualis atau kelenjar ludah bawah lidah. Yang kedua adalah kelenjar getah lambung. Kelenjar lambung mengeluarkan sekret berupa cairan pencernaan yang disebut getah lambung. Enzim pencernaan yang ada di getah lambung adalah pepsinogen dan renin. Yang ketiga adalah hati. Hati adalah organ berwarna merah kecoklatan karena berisi darah, memiliki konsisten lunak dan merupakan salah satu kelenjar terbesar di tubuh yang beratnya sekitar 1.500 gram. Sebagai kelenjar, hati mengeluarkan empedu yang penting untuk proses pencernaan makanan berlemak. Yang keempat adalah pankreas. Pankreas memiliki panjang 14-18 cm dan berat 65-75 gram. Pankreas ini ada di bagian tengah rongga perut bagian atas. Pankreas mengeluarkan getah pankreas yang disalurkan ke usus halus. Jumlah getah pankreas tergantung jenis makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya adalah kelenjar usus halus. Kelenjar usus halus menghasilkan getah usus halus yang berwarna kuning jernih.
Getah usus memiliki pH 7,6 yang mengandung berbagai macam enzim. Sebagian enzim ini terletak pada permukaan sel epitel. Lanjut, materi yang kedua adalah proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan pada manusia melalui 4 tahapan, yaitu penelanan atau ingesti, pencernaan atau digesti, penyerapan atau absorpsi, dan pembuangan atau egesti. Makanan yang kita makan tidak langsung kita gunakan. Makanan tersebut harus dipecah terlebih dahulu menjadi bahan-bahan yang lebih sederhana agar dapat diserap dan dimanfaatkan tubuh. Proses pemecahan makanan inilah yang dinamakan proses pencernaan. Pencernaan makanan terdiri atas 2, yaitu pencernaan mekanis yang terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, yaitu yang terjadi pada mulut, lambung, dan usus halus. Kita bahas satu-satu proses pencernaan makanan. Yang pertama adalah pada mulut. Di dalam rongga mulut terdapat 3 macam alat pelengkap yang membantu proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Pada gigi berperan dalam awal proses pencernaan dan terjadi secara mekanik. Lidah berfungsi untuk membantu atau mengecap, merasakan makanan, membantu menempatkan makanan sehingga mudah dikunyah, dan membantu menelan atau mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kelenjar ludah berfungsi menghasilkan ludah atau air liur. Di dalam ludah terdapat enzim pitialin yang berfungsi mencerna amilum menjadi zat gula. Jadi, ludah berfungsi untuk membuat rongga mulut lebih steril, membasahi makanan, dan mencerna secara kimiawi. Selanjutnya pada pangkal tenggorokan atau faring. Sebelum masuk ke dalam kerongkongan, makanan yang berbentuk bolus dari mulut melewati faring. Faring itu merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan yang merupakan saluran pernapasan. Bagian depan faring berhubungan dengan tenggorokan, sedangkan bagian belakang berhubungan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup yang disebut epiglotis yang tersusun atas tulang rawan yang sangat tipis. Epiglotis berfungsi menutup pangkal tenggorokan pada waktu menelan sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Selanjutnya lambung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam di mana pH 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu.
Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi makanan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Lanjut usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Perhatikan gambar tentang usus halus serta bagian-bagian dari usus halus. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi karena dibantu oleh beberapa enzim. Pada duodenum bermuara 2 saluran, yaitu saluran empedu dan saluran pankreas. Saluran empedu mengalirkan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Saluran pankreas menyalurkan getah pankreas yang dihasilkan oleh pankreas di bawah lambung. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan enzim amilase berfungsi mencerna amilum menjadi maltosa. Enzim tripsin berfungsi mencerna amilum menjadi maltosa. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Lanjut usus besar. Usus besar memiliki panjang lebih kurang 1 meter. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat sisa ini berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimkan ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang berperan membusukkan sisa makanan menjadi feses, berperan dalam pembentukan vitamin K dan menghambat pertumbuhan bakteri yang bersifat patogen. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas berbau disebut tinja atau feses yang dikeluarkan melalui anus. Gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Gangguan terhadap sistem pencernaan dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya sesuatu yang masuk ke dalam sistem pencernaan, baik berupa racun ataupun mikroorganisme penyebab penyakit, kelainan dan pada organ pencernaan, atau karena kebiasaan makan yang tidak sehat. Adapun beberapa gangguan pada sistem pencernaan, ada yang dinamakan obesitas. Obesitas itu adalah kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Upaya utama untuk mencegah dan menangani obesitas adalah dengan olahraga dan mengatur pola makan. Yang kedua adalah karies gigi. Karies gigi itu adalah kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut.
Yang ketiga adalah MA atau gastritis. Penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada dinding lambung. MA dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung. Hepatitis, penyakit peradangan pada hati. Gejalanya adalah seperti orang flu, sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penyebab penyakit ini adalah virus hepatitis, bakteri, jamur, protozoa, racun, dan penggunaan obat secara terus-menerus. Lanjut, konstipasi. Kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Solusinya banyak minum air dan banyak makan makanan yang berserat. Gangguan yang lain adalah diare. Penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba-coli. Upaya pencegahannya adalah menjaga kebersihan makanan. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah 1. Sistem pencernaan makanan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, kelenjar getah lambung, hati, pankreas, dan kelenjar usus halus. Kesimpulan kedua adalah gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan dapat diakibatkan oleh misalnya sesuatu yang masuk ke dalam sistem pencernaan tersebut yang berupa racun atau mikroorganisme yang menyebabkan suatu penyakit. Gangguan pada sistem pencernaan ataupun makanan yang kita makan yang tidak sehat. Untuk itulah anak-anak hebatku, tetap jaga kesehatan dengan mengatur pola makan, makan makanan yang bergizi, cukup kalori, mudah dicerna, dan higienis. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.